Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasyiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, Sampurasun, selamat malam. Malam ini sebetulnya ada yang komentar, seseorang yang bukan NIP 38, bukan pengelola KB, tapi oleh Aki sejak Aki ngadongeng dikirim, di-share ke WA-nya beliau secara individu, karena itu adalah teman Aki. Sekarang malah sudah ikut juga pensiun, tapi baru pensiunnya. Mungkin generasi lebih ini dari Aki ya, lebih muda dari Aki begitu. Kemudian dia komentar, Ki katanya, saya menganalisa celoteh-celoteh Aki itu dapat dikategorikan beberapa hal. Yang pertama, Aki mendongeng. Tentu saja kalau mendongeng kejadian itu adalah yang sudah lalu. Kecuali kalau mendongengnya ciptaan atau karangan, itu mah kemana aja katanya. Berdasarkan pengalaman Aki itu atau berdasarkan kejadian-kejadian yang telah terjadi khususnya dalam pelaksanaan program KB. Itu yang kesatu. Yang kedua, menilai Aki itu adalah ngobrol. Ya, obrolan itu bisa yang sekarang yang diobrolkan itu bisa yang telah lalu, tapi pendapat berdua atau bertiga. Yang ketiga, adanya tampilan-tampilan di mana Aki ada kegiatan disampaikan, ya Akilah seperti wartawan katanya. Yang keempat, kajian-kajian, baik itu kajian agama katanya, ada juga yang kajian budaya, khususnya tentang wayang golek yang sedang kita garap sekarang, juga tradisi-tradisi budaya Sunda khususnya di Jawa Barat. Ada satu pertanyaan, Ki. Saya walaupun sudah pensiun masih dibawa katanya tim Jawa Barat yang masuk ke pesantren-pesantren. Karena memang beliau ini adalah dari Depang dulunya ya, dari Departemen Agama sampai ke Kepala Bidang malah. Nah, waktu saya 1-2 tahun yang lalu katanya pergi ke pesantren-pesantren, di beberapa pesantren, nah, di beberapa itu lebih dari satu ya, menemukan alat pertemuan, karena kita juga adalah riungan di sana, ngobrol-ngobrol, pidato-pidato katanya begitu. Itu ada wireless. Apa ya wireless itu ya? Pengeras suara katanya. Yang box itu kecil tapi bagus lah, bukan box gede katanya begitu. Di situ itu ada lambang KB, tapi lambang KB-nya lambang KB yang lama, yang anaknya katanya di dalam itu. Beliau paham dengan lambang KB yang sekarang. Paling tidak Aki yang saya masih ingat itu ada 2, satu di Suryalaya, pesantren Suryalaya itu Abah Anom di Pamoyanan Tasikmalaya, dan satu lagi di Tipar Cisaat Sukabumi. Emangnya BKKBN bagi-bagi pengeras suara katanya, atau bagi-bagi apa wireless begitu. Oh, jadi gini ceritanya. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa tahun 90-an kita itu adalah memperkuat KIE kelompok. Tentu saja KIE kelompok ini
harus ada sarananya. Salah satu sarana yang kita beli, BKKBN beli adalah wireless. Bagus wirelessnya. Karena waktu itu kalau tidak salah Pimpro-nya itu adalah Pak Dr. Dasep Budi Abadi, yaitu mantan kepala BKKBN Kota Cirebon yang kemudian pindah ke pusat Malang Melintang. Jadi direktur ya terakhir. Rasanya apa jadi deputi? Belum rasanya kalau jadi deputi. Walaupun orangnya kecil kenceng gitu ya. Jadi Pak Budi Abadi ini menggantikan Dr. Kusnadi Sacawinata almarhum. Jadi kepala BKKBN Kota Cirebon itu Pak Kusnadi yang pertamanya gitu, yang dari kita lah, yang dari BKKBN mungkin dari kesehatan sebelumnya ada. Kemudian Pak Dr. Dasep Budi Abadi. Nah, kita itu memperkuat yang pertama diberikan kepada seluruh kecamatan. Mungkin seluruh Indonesia, tapi yang Aki tahu adalah diberikan kepada seluruh kecamatan yang ada di Jawa Barat. Dan pengelolanya itu adalah bidang POP-KB. Dulu POP-KB kan. POP-KB itu bidang pembinaan operasional pelayanan KB. Ada POP-KB, ada POP-BUN. Nah kan di POP-KB itu bawahnya ada seksi penmot. Nah Aki waktu itu jadi kasih penmot. Banyak dibaginya. Pertama dibagikan ke kecamatan, sejumlah kecamatan, dan juga di kabupatennya dikasih, ya kurang lebih lah 600 waktu itu yang khusus untuk jalur pemerintahan. Dikasih lagi 600. Nah ingat, karena dulu yang namanya Jawa Barat itu kan termasuk Banten. Jadi tahun 90-an itu oleh Aki juga didistribusikan ke Banten ya. Nah yang luar di situ masih kurang lebih sebanyak itu. Sebanyak 600-an lebih malah waktu itu. Nah yang ini diperuntukkan kepada institusi-institusi, kepada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program KB. Baik itu pelayanan maupun itu KIE. Ya KIE itu kan pelayanan juga, pelayanan KIE namanya. Ya begitu. Nah yang pelayanan itu diberikan kepada rumah sakit yang melaksanakan PKBRS. Apa itu PKBRS? Pelayanan KB rumah sakit. Itu ya satu. Kemudian yang sebagian besarnya itu dibagikan kepada para pesantren-pesantren besar. Ya diantaranya kalau Tipar itu masuk, Suryalaya itu masuk, mana lagi ya, Sinar Galih dan lain sebagainya lah. Termasuk di Lebak itu Menes dan lain sebagainya itu dapat. Yang kedua kepada padepokan seni, perguruan seni. Ada di Banten juga ada perguruan yang banyak, itu dikasih ya supaya kalau main trompetnya itu pakai itu gitu. Bagus ya. Dulu saja harganya 600.000 lah. Kalau tidak salah mungkin sekarang 2 atau 3 juta itu harganya. Karena memang bagus, jadi ada yang disambungkan, mic-nya juga ada yang wireless putus gitu ya, begitu bagus lah. Di kecamatan juga, orang pinjam semua, tapi dengan catatan pasti itu lambangnya kelihatan. Itu maksud kita. Nah, ada juga yang cara memberikannya tidak dikumpulkan orang dikasih atau dikirim, tidak begitu. Tapi mereka itu dikunjungi satu persatu sekalian dengan kegiatan. Kalau ada kegiatan gubernur misalnya di salah satu pesantren gitulah. Nah kita numpang memberikan itu. Tapi disebut itu dari BKKBN. Sekalian si gubernurnya pasti ngomong KB gitu. Atau diserahkan kepada bupati wali kota jatah untuk misalnya pesantren di kotanya. Atau tentu saja mungkin kalau tidak salah ya. Yang di Tipar juga itu yang memberikannya adalah Pak Muhammad atau Pak Maman ya. Waktu itu bupatinya. Kalau Pak Maman teman Aki, Pak Muhammad ya. Yang mengeluarkan program Gerbang Mapak itu. Aki masih ingat ya. Ini dongeng, ini cerita yang lalu. Nah terus diberikan. Bahkan yang ke Suryalaya yang kedua itu. Yang pertama itu Pak Muhi. Pak almarhum Pak Haji Muhi. Sekalian dengan kegiatan remaja. Tapi kemudian karena Suryalaya itu besar mengajukan lagi permohonan dari sana. Ya, yang kedua ini yang diserahkan oleh Aki CS. Jadi
tidak ada pejabat lebih tinggi. Waktu itu kepala seksi saja, tapi diterimanya lumayan. Begitu. Jadi kita itu memberikan bahan-bahan KIE supaya kita itu adalah berperan sebagai badan koordinasi. Coba, itu masuknya di mana? Di 10 langkah. Di 10 langkah itu masuknya di langkah ke-6 KIE bersama. Begitu ceritanya, Kang ya. Ini mah sekalian aja iyalah Kang Munadi ya, begitu ya. Itu kira-kira yang disampaikan. Mudah-mudahan ini salah satu gambaran. Karena sekarang sudah ada di mana-mana, kayaknya nggak usah BKKBN lagi lah. Pengadaan di mana-mana, dan BKKBN dari dulu begitu ya. Misalnya ke tempat KIE itu kamera-kamera kita itu dipakai sama TVRI. Mobil kita ada di depan. Begitu ya. Tidak dilaksanakan oleh kita karena fungsi kita waktu itu adalah badan koordinasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.